Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam GPD Film Latimas menyapa pada pagi hari ini. Firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita harus mengucap syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Sebab apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, di mana baik situasi, kondisi apapun yang kita alami, Tuhan merancangkan sesuatu hal yang baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami suatu proses, suatu tekanan di dalam kehidupan kita, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik terhadap hidup saudara dan saya. Karena itu baiklah kita mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam kondisi apapun kita harus mengucap syukur. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua situasi yang saya akan beri kepada bapak ibu saudaraku, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Di sini ada dua situasi cerita yang terjadi. Bagaimana di sini dalam Lukas 17 ayat 16 tentang 10 orang kusta. Di sini saya akan bacakan. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus bertemu dengan 10 orang kusta, Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Tetapi ketika mereka di dalam perjalanan, mereka pergi untuk menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka mengalami kesembuhan. Tetapi hanya satu orang yang kembali lagi, yaitu dia adalah seorang Samaria, seorang orang yang kena penyakit kusta ini. Dia kembali lagi kepada Yesus dan dia tersungkur di kaki Yesus dan dia mengucap syukur atas apa yang telah Yesus perbuat terhadap dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita melihat pada situasi yang kedua, di mana dalam Lukas 18 ayat yang ke-11, di situ berbicara tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Bagaimana saya akan membacakan di sini, saya akan membacakan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang Farisi ini dia melakukan segala sesuatu hal-hal yang baik, tetapi semuanya itu ketika dia berdoa, dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai, sehingga ia tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mengucap syukurlah di dalam segala hal, di dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena yakinlah dan percaya sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah rancangan rencana Allah yang terbaik, yang akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesusahan,
Ketika kita mengalami sesuatu hal yang tak mengenakan di dalam kehidupan kita, mari kita tetap mengucap syukur, karena apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita mendatangkan suatu kebaikan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjang pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu terus kami rasakan di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah kami melangkah berjalan di dalam setiap ketetapan, di dalam setiap apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.